Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pada bab limit fungsi. Langsung saja kita mulai pembahasan limit fungsi kali ini dari dua gambar yang sudah ada, yaitu dua gambar itu walaupun berbeda tapi mempunyai arti yang sama. Yang sebelah kiri bertuliskan 50 km per jam, kemudian yang sebelah kanan speed limit 55. Artinya apa? 50 km per jam itu artinya kan batas kecepatan maksimum itu 50 km per jam. Boleh mendekati 50, tapi yang tidak boleh melebihi 50. Yang sebelah kanan juga sama, batas maksimumnya 55. Artinya boleh mendekati 55, kemudian tidak boleh melebihi 55. Itu merupakan salah satu penerapan ataupun aplikasi limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya nanti kalau kita bicara masalah limit fungsi, kita bicara masalah pendekatan. Nah, untuk lebih jelasnya terkait limit fungsi ini, kita mulai dari yang pertama kita bahas, yaitu definisinya atau pengertian dari limit fungsi. Yang pertama, dari segi bahasa, limit itu dapat diartikan hampir atau bisa diartikan juga mendekati sesuatu. Kemudian kalau secara matematis, limit fungsi diartikan sebagai nilai suatu fungsi jika didekati dari titik tertentu. Berarti dari dua pembahasan ini tadi, baik secara bahasa maupun secara matematis, bisa disimpulkan bahwasanya limit itu adalah pendekatan. Pendekatan apa? Pendekatan dari sebuah titik atau sebuah nilai kepada sebuah fungsi sehingga nanti menghasilkan sebuah nilai. Yang mana kalau dari definisi itu tadi kita buat bentuk umum, maka bentuk umum limit fungsi tertuliskan lim, dibaca limit, fx-nya adalah fungsinya, yang bawahnya lim x tanda panah A dibaca x mendekati A, lah sama dengan L. Kalau dibaca secara lengkap, maka seperti ini pembacaannya. Limit dari fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan L. Nah, untuk lim itu merupakan notasi khusus pada limit fungsi. Kemudian kalau fx adalah fungsi yang akan didekati, kemudian x mendekati A, A-nya adalah titik atau bilangan yang digunakan untuk mendekati fungsi fx. Lah kemudian yang L adalah hasil dari limit fungsi. Untuk lebih jelasnya dari definisi limit fungsi, kita coba lihat contoh soal yang ada. Pada contoh soal, tentukan nilai limit fungsi fx, yang mana fx itu nilainya sama dengan x ditambah 1 untuk x mendekati 2. Kalau kita perjelas dari contoh ini, kita akan menentukan nilai suatu fungsi x ditambah 1, yang mana penentuan fungsi x ditambah 1 itu akan kita dekati dari nilai 2. Sehingga penyelesaiannya pertama, kita akan menuliskan dulu secara bentuk umum dari soal itu tadi, yaitu bentuknya menjadi limit fungsinya x ditambah 1 untuk x mendekati 2. Nah, nilainya akan kita cari. Nah, bagaimana kita mencari nilai limit fungsi yang ada? Maka kita akan menggunakan sebuah pendekatan. Nah, pendekatannya itu adalah dari nilai batasannya, yaitu 2.
Yang mana untuk pendekatan itu lebih jelas kita lihat pada tabel yang ada. Nah, untuk baris yang pertama itu adalah nilai X, yang mana X itu nanti akan kita gunakan pendekatan dari bilangan sebelah kiri 2, ada 1, 1,5 dan seterusnya sampai dengan yang mendekati 2. Kita ambil 1,99. Kemudian ada juga yang sebelah kanan dari 2. Bilangannya kita ambil mulai dari 3 dan seterusnya terakhir sampai dengan yang mendekati 2 yaitu 2,01. Nah, setelah itu kita masukkan pada fungsi yang ada itu sebagai Y-nya, baris yang kedua. Sebagai Y dari fungsi X ditambah 1. Maka ketika digantikan masing-masing nilai X yang ada itu ke fungsi X ditambah 1 atau sebagai Y, maka hasilnya didapatkan seperti halnya pada baris yang kedua. Kalau kita perhatikan, kalau X-nya 1, nilai Y-nya sama dengan 2, dan seterusnya kalau 1,99 nilainya 2,99, kalau X-nya 3 nilainya adalah 4, dan seterusnya sampai dengan ketika X-nya 2,01, maka Y-nya 3,01. Nah, dari tabel itu dapat kita simpulkan bahwasanya kalau kita akan menentukan limit dari fungsi X ditambah 1 untuk X mendekati 2, kita lihat dari X yang mendekati 2 dari kiri, yaitu 1,99. Ternyata nilai Y-nya di situ didapatkan 2,99. Maka kita lihat lagi dari yang sebelah kanan 2. Kita lihat ketika X-nya kita ambil 2,01, maka ketemu Y-nya 3,01. Maka dari yang sebelah kiri yang mendekati 2 ataupun sebelah kanan yang mendekati 2, nilainya kan hampir mendekati 3. 2,99 mendekati 3, kalau 3,01 juga mendekati 3. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu ketika ada limit dari fungsinya X ditambah 1 untuk X mendekati 2, itu nilainya adalah sama dengan 3. Berarti untuk hasil dari limit fungsi yang ada pada contoh soal itu hasilnya adalah 3. Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah ada contoh dari penentuan limit menggunakan definisi dari limit fungsi. Nah, sekarang dalam kita menentukan nilai limit fungsi itu, ternyata ada metode lain selain cara yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, yaitu metodenya ada 5. Pertama ada metode numerik, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga ada metode pemfaktoran, yang keempat ada metode perkalian sekawan, yang terakhir ada metode dengan menggunakan turunan. Yang mana 5 metode itu tidak semuanya kita bahas di sini, hanya ada 3 metode yang kita bahas. Apa itu? Yang pertama ada metode substitusi, yang kedua ada metode pemfaktoran, kemudian yang ketiga ada metode perkalian sekawan. Nah, dari penjelasan masing-masing metode itu akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Pada dasarnya, kalau kita akan menentukan nilai limit suatu fungsi dengan menggunakan metode substitusi, kita nanti tinggal menggantikan atau mensubstitusikan nilai X yang sama dengan A. Jadi nanti A-nya itu diganti dengan bilangan sesuai dengan soal yang ada. Nah, digantikan kemana? Disubstitusikan kemana? Yaitu disubstitusikan atau digantikan pada fungsi yang ada, pada limit fungsi itu. Nah, untuk lebih jelas kita lihat pada contoh soal. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Yang pertama, ada limit dari fungsinya X² ditambah 8 untuk X mendekati 2.
Nah, bagaimana kita menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi? Cukup mudah, yaitu kita tinggal menggantikan batasan dari X-nya yaitu sama dengan 2, menggantikan ke nilai X pada fungsi yang ada. Berarti yang ada X-nya itu diganti 2, berarti 2 pangkat 2, seharusnya itu bukan pangkat 3 ya, mohon maaf. 2 pangkat 2, kemudian ditambah 8 tetap. Maka kalau kita hitung 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 8 hasil akhir sama dengan 12. Sehingga kesimpulannya untuk limit di soal yang pertama, limit dari X kuadrat ditambah 8 untuk X mendekati 2 nilainya adalah 12. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Ada di situ limit dari X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 per X dikurangi 1 untuk X mendekati min 3. Maka kalau kita menggunakan metode substitusi, tinggal kita gantikan nilai X-nya pada fungsi yang ada dengan nilai min 3. Maka hasilnya didapatkan X kuadrat, berarti X-nya diganti min 3 kuadrat, dikurangi 3 tetap, X-nya diganti min 3, terus dikurangi 10 juga tetap. Per yang bawah, X-nya diganti min 3, dikurangi 1, tetap. Maka kalau kita lanjutkan perhitungan, min 3 kuadrat, hasilnya 9, dikurangi 3 kali min 3, hasilnya jadi ditambah 9, terus dikurangi 10, yang bawah, min 3 dikurangi 1 hasilnya adalah min 4. Kalau kita lanjutkan perhitungan lagi, maka didapatkan 9 tambah 9 dikurangi 10 hasilnya adalah 8 per min 4 hasil akhir adalah min 2. Sehingga kesimpulannya dari soal yang kedua, limit dari X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 per X dikurangi 1 untuk X mendekati min 3 nilainya adalah min 2. Itu merupakan 2 contoh soal yang kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Kita lanjutkan sekarang untuk metode yang kedua dari menentukan nilai limit suatu fungsi, yaitu menggunakan metode pemfaktoran. Mungkin kalau kalian istilah pemfaktoran tidak asing, itu biasanya ada pada fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Nah, terus bagaimana kita menyelesaikan atau menentukan nilai limit fungsi menggunakan metode pemfaktoran ini? Nah, metode pemfaktoran ini akan kita gunakan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika hasil nilai limit fungsi itu setelah disubstitusi berupa nilai bentuk tak tentu. Jadi yang pertama, kalau ada soal limit fungsi, kita nanti mesti menggunakan substitusi dulu. Kalau hasilnya itu ada nilai yang bukan merupakan bentuk tak tentu, itu merupakan hasil dari limit suatu fungsi. Tapi kalau hasilnya berupa nilai bentuk tak tentu, maka itu bukan merupakan hasil akhir, tapi kita harus menggunakan metode yang lain. Nanti bisa kita gunakan metode yang kedua ini, yaitu metode pemfaktoran. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk tak tentu itu bentuknya bagaimana saja. Nah, ini. Jadi bentuk atau tak tentu dalam limit fungsi itu ada 7 bentuk. Yang pertama, ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga. Berikutnya 0 kali tak hingga dikurangi tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, terakhir 1 pangkat tak hingga. Itu merupakan bentuk dari bentuk tak tentu. Berarti nanti kalau ada hasil limit bentuknya tak tentu, seperti halnya 7 bentuk ini, maka itu bukan merupakan hasil akhir dari limit fungsi. Nah, langkah kita bagaimana? Nah, kita gunakan metode yang lain. Bisa menggunakan metode yang kedua ini, atau mungkin nanti bisa kita gunakan metode yang ketiga. Nah, contohnya seperti ini.
Tentukan nilai limit fungsi berikut. Ada limit dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 per X dikurangi 4 untuk X mendekati 4. Nah, sekarang kita coba dulu substitusikan nilai X-nya 4. Maka diperoleh nilainya adalah X kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 12. Yang bawah juga sama. X-nya diganti 4 dikurangi 4. Kalau kita hitung yang atas itu hasilnya adalah 0, kemudian per yang bawah juga 0. Nah, diperoleh di situ 0 per 0. 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu, sehingga hasil itu bukan merupakan hasil akhir dari limit fungsi yang ada. Maka kita akan mencoba menggunakan metode pemfaktoran. Nah, bagaimana caranya? Kita tuliskan dulu soalnya. Tetap limit dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 dibagi per X dikurangi 4. Maka kalau kita menggunakan pemfaktoran, berarti yang bisa difaktorkan itu adalah fungsi kuadrat yang X pangkat tertingginya 2. Berarti di situ yang atas atau yang bawah? Benar, yang atas X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 kita faktorkan. Sementara yang bawah nanti biarkan tetap. Bagaimana faktorkan? Itu jelas sudah kalian pelajari di materi sebelumnya atau materi jenjang sebelumnya. Yaitu faktornya dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 adalah X ditambah 3 dikali X dikurangi 4. Kemudian yang bawah tetap X dikurangi 4. Nah, dari bentuk itu hasil faktor yang atas dan juga yang bawah kan ada yang sama. Yang sama apa? Yang sama adalah X dikurangi 4, yaitu yang bawah juga sama X kurangi 4. Kita tinggal melakukan pencoretan sehingga yang X dikurangi 4 hilang. Nah, tinggal yang dilimitkan adalah X ditambah 3. Nah, dari situ X ditambah 3 fungsinya. Sekarang kita gunakan substitusi lagi seperti halnya yang awal tadi, yaitu X-nya digantikan 4 ditambah 3 tetap, hasil akhir sama dengan 7. Sehingga kesimpulan akhir dari limit fungsinya X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 per X dikurangi 4, hasil akhir itu sama dengan 7. Jadi bukan 0 per 0, tapi hasil akhirnya adalah 7. Sekian penjelasan dari saya terkait pengertian limit fungsi yang pertama, kemudian yang kedua cara atau metode dalam menentukan limit fungsi. Ini yang kita bahas masih dua dulu, yang substitusi dan pemfaktoran. Untuk yang ketiga kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salah, ada khilaf dari saya, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami, bisa kalian lakukan nanti untuk contoh soal yang lainnya, dan juga jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.